Perkenalkan, nama saya Meliana Geraldine Hutagaol, NIM 2010101144, kelas 20.3, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya mahasiswi dari STIE Eka Prasetya, dosen pengampu Ibu Desma Erika Marianti. Saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Konsep Pemasaran. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa tujuan kita untuk mempelajari manajemen pemasaran. Yang pertama, mendefinisikan pemasaran dan membahas konsep-konsep intinya. Yang kedua, mendefinisikan manajemen pemasaran dan memahami cara pemasarannya. Dan yang ketiga, membandingkan 5 filsafat manajemen pemasaran dan definisi pemasarannya. Menurut William James Stanton, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Konsep pemasaran, kebutuhan, keinginan, permintaan produk. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang pertama, kebutuhan adalah keadaan merasa kekurangan. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik atau makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya, tetapi juga fisikis, arti rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan, dan lainnya. Yang kedua itu keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk untuk budaya dan kepribadian individu. Yang ketiga, permintaan adalah keinginan yang didukung daya beli. Produk atau barang, jasa, dan gagasan. Produk adalah segala yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan. Jasa adalah segala sesuatu atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak yang secara esensi tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Daya dan kepuasan. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total dengan menyertai produk tersebut. Nilai bagi pelanggan yaitu perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Setelah memberikan nilai, konsumen akan mengevaluasi dan menghasilkan evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk memberikan ulang produk tersebut. Kepuasan pelanggan adalah tingkat di mana anggapan kinerja produk akan sesuai dengan harapan seseorang. Jika kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan lebih dari harapan, maka pembeli akan merasa puas. Kepuasan pelanggan berkaitan dengan erat dengan mutu. Perbaikan mutu produk yang dihasilkan, Prosuden menerapkan konsumen total. Manajemen mutu total adalah program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran serta terus-menerus. Manajemen mutu total memiliki komitmen antara lain: 1. Kefokusan terhadap pelanggan. Yang kedua, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengambil keputusan dan mencegah masalah. Yang keempat, memperbaiki proses secara keseimbangan. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan dengan menetapkan manajemen mutu total. Diharapkan produsen mampu memproduksi produk atau barang dan jasa yang konsumen terhadap standar mutu yang telah dijanjikan. Pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh objek yang diharapkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sering sebagai pengganti. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Yang pertama, terdapat sedikit dua pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga dari pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyelenggaraan. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran. Yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa perundingan yang dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat. Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua pihak dapat menyetujui syarat tersebut yang akan membuat mereka lebih baik daripada sebelum pertukaran. Pertukaran sering dilukiskan sebagai proses penciptanya nilai, sebab pertukaran pada umumnya membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik. Pertukaran harus dilihat sebagai suatu proses dan bukan sebagai suatu kejadian. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak yang setidaknya mencakup dua barang yang bernilai. Persyaratan yang disetujui, waktu persetujuan, dan tempat persetujuan. Biasanya sistem hukum yang digunakan untuk memperkuat dan memaksa agar pihak yang bertransaksi menjauhinya. Tanpa adanya hukum perjanjian, maka transaksi akan dipandang dengan kecurigaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Hubungan dan jaringan.
Hubungan pemasaran adalah proses penciptaan dan pemeliharaan dan meningkatkan hubungan timbal balik dengan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan. Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang, terdapat beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, saling mempercayai dan saling menguntungkan. Yang kedua, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak. Yang ketiga, menghasilkan ikatan ekonomi, teknis sosial yang kuat antara pihak yang berkepentingan. Yang keempat, menekankan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan. Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah pengembangan aset unik perusahaan yang disebut dengan jaringan pemasaran. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung pelayanan, distribusi, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lainnya bersama-sama dengan perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Semakin lama, persaingan tidak berlangsung antara perusahaan melainkan antara seluruh jaringan, yang akan dimenangkan oleh perusahaan yang telah membangun jaringan yang lebih baik. Pasar. Pasar merupakan tempat pertemuannya penjual dan pembeli. Terjadi transaksi serta pertukaran produk atau barang dan jasa yang bernilai antara dua pihak atau lebih. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin tersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Istilah pasar dalam dunia bisnis secara informal sering digunakan untuk mencakup beragam pengelompokan pelanggan. Misalnya, pasar kebutuhan contohnya pasar diet, pasar produk contohnya pasar daging, telur, dan lain-lainnya. Pasar demografis adalah pasar remaja, dewasa, anak-anak. Pasar generasif adalah pasar Bali, dan pasar dan lain sebagainya. Pasar dan calon pembeli. Pasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasi oleh pasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran. Penetapan konsep inti pemasaran yang dilakukan hal sebagai satu, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pasar-pasar, penetapan harga dapat promosi, menyalurkan gagasan, menciptakan pertukaran, dan memutuskan tujuan-tujuan industri dan organisasi. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang direncanakan untuk mencapai, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan perusahaan. Apa manajemen pemasaran? Yang pertama, konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau. Oleh karena itu, manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi produk dan distribusi. Yang kedua, konsep produksi. Gagasan bahwa konsep akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan sifat perbaikan, serta organisasi tersebut harus mencurahkan tenaga untuk melakukan perbaikan atas produk secara terus-menerus. Yang ketiga, konsep penjualan. Gagasan bahwa konsep tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan dan promosi dalam skala besar. 4. Konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran mengatakan untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta pemuasan kebutuhan pelanggan secara selektif dan efisien daripada yang dilakukan pesaing. Yang kelima, skala pemasaran berwawasan sosial. Segala gagasan yang menyatakan bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pemasaran sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efisien. Perbedaan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Konsep penjualan merupakan barang yang diambil dari pabrik, fokus pada barang yang sudah ada, dan cara penjualannya dengan cara promosi dan akhir laba lewat volume penjualan. Konsep pemasaran merupakan barang yang diambil dari pasar, fokus pada kebutuhan pelanggan, dan cara menjualnya dengan cara pemasaran terpadu, dan akhir laba lewat kepuasan pelanggan. Konsep pemasaran berwawasan sosial. Gagasan yang menyatakan bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing, dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pelanggan dan masyarakat. Terima kasih.